Motor itu tiba-tiba terhenti di ujung gang, di bawah pohon mangga yang menuju perumahan. Nampak tukang ojek itu bingung kenapa tiba-tiba motornya mati mendadak. Tiba-tiba bulu kuduknya merinding, tercium aroma dupa begitu menyengat, diselingi bau air mahar. "Ci, maaf, motor saya mogok, jadi gak bisa melanjutkan perjalanan," ucap tukang ojek itu sambil menoleh pada penumpangnya, seorang wanita etnis Tionghoa. "Gak apa-apa bang, ini rumah saya kok." Dia menunjuk sebuah rumah yang hanya berjarak 5 meter darinya. Sebuah rumah model tempo dulu yang terkesan tua dan angker, dengan penerangan lampu temaram. Tukang ojek itu bergidik melihat rumah yang ditunjukkan wanita tersebut. "Kenapa, Kang?" tanya wanita itu sambil tersenyum. "Oh, gak apa-apa, Ci. Cici tinggal sendirian di rumah ini," tanya tukang ojek tersebut. "Enggak, saya tinggal dengan bapak saya." "Iya, Kang. Ini ongkosnya. Terima kasih." Wanita itu memberikan ongkos selembar uang 10 ribuan dan berucap, "Gak usah dikembalikan." Padahal ongkos ojek pada masa itu hanya 3.000 rupiah. Dia mendapat penumpang dari pasar Rengas Dengklok. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aris masih termenung di sebuah warung rokok yang sudah tutup sejak tadi sore. Kehidupan yang sulit membuat dia ngojek sampai malam hari. Malam itu bertepatan dengan malam Anggoro Kasih, malam keramat bagi para spiritual kejawen. Aris membanting tulang, bekerja serabutan di siangnya, dan malam harinya dia ngojek dari jam 4 sore sampai 9 malam. Tapi sejak sore dia belum mendapat penumpang yang membuat hatinya resah. Esok ibunya harus check up ke rumah sakit umum di kota Karawang karena penyakit TBC yang diderita ibunya tersebut. Tiba-tiba, "Kang, antar saya ke Kalimati dekat perumahan PDP," ucap seorang wanita cantik berbaju merah berambut panjang tersebut. Dari fisiknya terlihat wanita itu gadis Tionghoa. Dengan tergagap karena kaget kedatangan wanita itu yang secara tiba-tiba, Aris mengangguk sambil mempersilahkan wanita itu naik ke boncengannya. Tercium bau harum dupa, tapi Aris tak mempedulikannya. Aris menyala motor Astrea-Starnya, lalu melaju dengan kecepatan sedang. Memasuki gang Kalimati, keanehan mulai dirasakan Aris. Penumpang yang dibonceng Aris dari awal naik hanya dia membisu, dan tubuh wanita tersebut terasa dingin seperti es karena tangannya yang berpegangan di pinggang Aris. Aris membuang semua pikiran jelek dalam dirinya. Sejak awal dia merasa janggal dengan penumpang yang duduk di belakangnya. Namun Aris tepis semua pikirannya karena kebutuhan uang untuk berobat ibunya yang sakit keras. Motor tiba-tiba mendadak mati di sebuah ujung gang di bawah pohon besar yang berbatasan langsung dengan komplek perumahan. Motor berkali-kali dihidupkan, namun tidak bisa. "Udah, di sini saja, Kang. Itu rumah saya yang paling ujung," ucap wanita tersebut sambil menunjuk sebuah rumah kuno yang terletak paling ujung sendiri dan berjauhan dengan tetangga lain. Wanita itu bergegas turun sambil merogoh uang pembayaran dari dompetnya. Selembar uang 10 ribuan disodorkan ke Aris. "Aduh, gak ada kembaliannya, Ci. Dari sore belum dapat penumpang," ucap Aris sambil menggaruk-garuk lehernya. "Gak apa-apa,
kembaliannya buat Akang. Oh iya Kang, nomor rumah saya 2459. Uang ini Akang belikan SDSB saja. Kalau dapat, bisa buat berobat ibu Akang. Dan ini hadiah buat ibu Akang. Ucap wanita itu sambil memberikan sebuah bingkisan kecil di plastik hitam. Aris menerima bungkusan tersebut sambil bengong. Kok kenapa wanita itu bisa tahu kalau ibunya sedang sakit keras? Padahal dari sejak naik, penumpang itu nggak pernah bicara sepatah kata pun. Aris masih terbengong memandangi bungkusan dan uang 10.000 yang ada di tangannya. Suara burung hantu menyadarkan lamunan Aris. Dia menoleh ke arah perginya wanita tadi. Betapa terkejutnya Aris. Baru juga sepersekian detik, tapi sudah tidak terlihat. Tiba-tiba bau dupa dan air bunga mawar tercium. Bulu kuduk Aris berdiri. Tanpa menunggu waktu lama, Aris mendorong motornya meninggalkan tempat itu. Baru juga 3 meter berjalan, bau Aris ada yang menepuk. Hampir saja dia berteriak karena kaget. Aris menoleh ke belakang. Ternyata ada 2 orang hansip yang usianya sekitar 60-an. Dari mana bang? Tanya salah seorang hansip yang berbadan kurus, bergigi ompong sambil nyengir. Oh, habis ngantar penumpang pak, ke rumah ujung itu. Aris menunjuk ke ujung gang. Mendengar Aris habis mengantar penumpang wanita ke rumah ujung gang tersebut, kedua hansip tersebut saling pandang dan melongo tidak percaya. Yang benar Kang, raut wajah mereka seperti ketakutan. Masa saya bohong pak? Aris menjawab kembali. Wajah kedua hansip itu pucat pasi. Emang kenapa pak? Tanya Aris. Tiba-tiba terdengar suara tertawa dari sebuah pohon asem besar. Kedua hansip itu saling pandang tanpa banyak bicara. Mereka lari tunggang-langgang ketakutan. Aris hanya geleng-geleng kepala. Melihat kedua hansip itu yang lari tunggang-langgang, rupanya Aris tidak mendengar suara tawa wanita tersebut. Sedangkan kedua hansip tadi mendengar, dan ketika melihat ke atas pohon asem yang berada di sisi jalan, nampak sesosok kuntilanak sedang duduk di dahan pohonnya. Kemudian Aris beristirahat, tidak mempedulikan kedua hansip tersebut. Dia mengeluarkan sebatang rokok jinggo yang tersisa di saku kemeja yang lusuh. Dengan nikmat, dihisapnya rokok kretek tersebut. Kemudian dia mencoba menghidupkan motornya. Sungguh aneh, motor itu bisa hidup kembali. Aris pun bergegas meninggalkan tempat tersebut. Motor berjalan santai. Aris teringat nomor rumah wanita tersebut dan juga pesannya untuk memasangkan semua uang yang diberikan wanita tersebut untuk SDSB. Warung di ujung pasar masih buka. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aris membelokkan motor bebeknya ke warung tersebut. Masih buka, Mang? Oh, mau tutup? Mau masang, Kang? Ini kupon terakhir, sisa 1 lagi. Ucap Mang Darman pemilik warung. Iya, Kang. Ini nomornya. Aris menyebutkan nomor rumah yang disebutkan penumpang wanita tadi. Dia menyerahkan selembar uang 10 ribuan. Wah, dapat info ya, Kang. Besar amat masangnya. Mang Darman sambil tersenyum menerima uang dari Aris. Aris hanya tersenyum kecut. Dia menelan ludah melihat kopi yang tinggal setengah gelas di atas meja. Tenang, Kang. Sebentar, saya buatkan kopi gratis buat Akang karena masangnya besar. Ucap Mang Darman seperti bisa membaca pikiran Aris. Memang sejak sore Aris belum ngopi. Rokoknya pun sisa kuli mencangkul di sawah tadi siang. Istri Mang Darman menyodorkan segelas kopi hitam yang begitu harum. Mang Darman pun menyodorkan sebatang rokok. Warung Mang Darman yang posisinya di ujung pasar buka sampai pukul 1 dini hari. Setelah menghabiskan kopinya,
Aris pamitan dan beranjak pulang. Rumah Aris dan pasar jaraknya tidak begitu jauh. Rumah yang sederhana terbuat dari gedek bambu. Aris tinggal bersama dengan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Sebenarnya rumah itu jauh dari kata layak. Genteng rumahnya tinggal separuh. Gedek bambunya pun sudah bolongnya besar. Kemiskinan dan kesusahan hidup dirasakan Aris sejak kecil. Sejak usia 5 tahun, bapaknya telah meninggal karena penyakit TBC. Sehingga ibunya banting tulang kerja serabutan. Namun, sudah 5 tahun ini ibunya tidak bisa bekerja lagi karena sakitnya bertambah parah. Karena lelah seharian di sawah dan malamnya ngojek, Aris tertidur lelap. Dia bermimpi didatangi seorang gadis cantik bermata sipit, berkulit putih etnis Tionghoa. Gadis itu memaksanya untuk ikut dengannya. Aris memperhatikan wajah gadis itu. Ternyata itu gadis yang tadi menjadi penumpangnya. Gadis itu menggandeng tangan Aris, layak seorang kekasih. Tubuh Aris terasa ringan. Aneh. Seperti cepat dan melayang, Aris sudah sampai di depan rumah makam tua yang tidak terurus. Ada 2 makam yang tak terawat dan nampak kotor. Tumbuhan liar menutupi sebagian makam Cina tersebut. Mereka berdiri memandangi kuburan tua tersebut. Tiba-tiba gadis itu menangis, lalu bercerita. Ini rumahku, yang sebelah rumah bapakku, serunya sambil menyeka air mata di pipinya. Aris hanya bengong sambil memandangi gadis bergaun merah tersebut. Kulitnya halus mulus, rambutnya tergerai di kepang kuda, nampak manis dan ayu. Akang, mau nggak ngerawat rumah saya? Nanti saya bantu rizki Akang. Gadis itu berkata sambil memandang wajah Aris dengan tajam. Aris yang dipandangi menjadi salah tingkah. Karena merasa iba, Aris menganggukkan kepala. Gadis itu langsung merangkul dan memeluk Aris. Tercium harum dupa dan air mawar dari tubuh mungil gadis tersebut. Lalu gadis itu mengajak Aris pulang ke rumahnya. Sesampai di depan rumah, gadis itu pamitan dan berpesan agar besok pagi datang dan membersihkan rumahnya. Aris kaget, nafasnya ngos-ngosan ketika dia terbangun. Mimpinya seperti nyata. Kaki dan badannya terasa pegal dan lelah seperti habis jalan kaki yang teramat jauh. Adzan subuh berkumandang dari musola yang tak jauh dari rumahnya. Aris bergegas mandi dan berangkat ke musola untuk sholat subuh berjamaah. Dalam hidup serba kekurangan, Aris adalah pemuda yang agak taat beragama. Seusianya yang sudah menginjak 23 tahun, dia masih mau bekerja serabutan untuk biaya hidup dan menafkahi ibunya. Tidak seperti kebanyakan pemuda umumnya yang hanya menengadahkan tangan, berfoya-foya harta orang tuanya. Sepulang dari musola, Aris memasak dan memberi sarapan ibunya yang masih terlihat lemas. Setelah selesai, Aris izin ke ibunya beralasan dia mau main ke rumah temannya. Hari ini dia tidak kuli ke sawah. Aris ada janji dengan temannya di Kalimati. Temannya mau bayar hutang kepadanya karena beberapa hari yang lalu temannya pinjam uang untuk berobat anaknya. Sekalian Aris juga berniat main ke makam gadis Tionghoa yang semalam. Aris memasukkan sabit dan golok di jok motornya. Setelah salaman, dia memacu motornya perlahan. Setelah sampai dan bercakap dengan temannya yang bayar hutang, Aris kembali memacu motornya menuju kuburan Cina yang semalam ada di dalam mimpinya. Aris menyusuri gang sambil mengingat-ingat letak rumah yang semalam dia mengantar penumpang wanita Tionghoa. Aris masih ingat betul. Semalam wanita itu turun jarak 5 meter dari rumah yang paling ujung. Benar saja, rumah itu terletak paling ujung dan di depannya ada sebuah pohon mangga sangat besar yang sedang berbuah sangat lebat. Pohon mangga golek itu begitu rimbun dan buahnya banyak berserakan di tanah dan sudah masak. Aris memarkirkan motornya di bawah pohon mangga golek tersebut. Aris mengucap salam berkali-kali, namun tidak ada suara balasan dari pemilik rumah.
Rumah kuno itu nampak kusam dan kotor, seperti tidak berpenghuni. Padahal semalam rumah itu terlihat menyala dan ada bapak tua berambut putih duduk di kursi. Malah Aris juga melihat wanita Tionghoa yang dia antar bersalaman dengan bapak tua itu, lalu masuk bersamaan ke dalam rumah. Tiba-tiba Aris terkejut. Dari arah belakang ada yang menepuk pundaknya. "Cari siapa, Nak?" Seorang kakek tua berpakaian hitam celana selutut, memangkul cangkul di bahunya, khas layaknya seorang petani. Aris tergagap karena orang tua itu seperti tiba-tiba datangnya dan hampir saja Aris melompat karena kaget. Yang punya rumah ini, Pak." Mendengarnya, bapak itu nampak tersenyum. "Coba, Nak, ceritakan dari awal sampai kamu ke rumah ini." Lalu Aris menceritakan awal dia narik penumpang wanita Tionghoa dalam mimpinya semalam. Mendengar cerita Aris, bapak tua itu tersenyum lalu menepuk-nepuk bahu Aris. Aris nampak kebingungan. Bapak tua itu mengajak Aris ke belakang rumah tersebut. Ternyata ada 2 buah makam Cina yang nampak ditumbuhi semak belukar tak terurus. Tapi anehnya, di sekitaran banyak bekas ritual, berbagai macam suguhan berserakan. "Ini Ujang maksud mimpi semalam." Aris mengangguk mengiyakan. Lalu bapak tua itu bercerita kalau rumah itu kosong sudah sejak lama. Dulunya ditinggali 2 orang penghuninya, seorang anak gadis dan bapaknya. Tapi mereka meninggal karena penyakit keras. Mereka dulunya orang kaya tuan tanah di daerah tersebut. Kakek Pak Tani itu dulunya bekerja pada tuan tanah tersebut dan bekerja mengurus kebun singkong. Pak tua itu kembali tersenyum sambil lekat memandangi wajah Aris. "Sudah sering kejadian yang Ujang alami di rumah ini." Pak tua itu menceritakan kalau sudah sering orang yang mengalami hal aneh sepertiku. Kuburan Cina dan rumah kosong tersebut pun sering dijadikan tempat bertapa orang-orang yang berburu togel. Aku hanya melongo mendengar penjelasan Pak tua itu. Tiba-tiba terdengar jendela rumah yang terbuat dari kayu itu dibanting. Jendela rumah tersebut terbuka lebar dengan sendirinya. Pak tua itu tersenyum. "Rupanya yang punya rumah marah. Baiklah, Bapak pulang dulu. Kalau mau Ujang boleh mampir ke rumah Bapak di sana." Ucap bapak itu sambil menunjuk ke sebuah rumah yang tidak begitu jauh dari tempat itu. Sepeninggal Pak Tani itu, Aris segera membersihkan rumput liar di makam Cina yang tak terawat tersebut. Rumput dan sampah lainnya dikumpulkan lalu dibakar. Kini makam itu nampak rapi. Menurut Pak tua tadi, makam itu sudah 20 tahun tidak ada yang merawat. Aris memperhatikan nama dan foto pada makam tersebut. Dia terkejut. Itu foto gadis yang semalam yang jadi penumpangnya. Dia semakin bingung. Rupanya semalam dia mengantar hantu pulang. Aris melamun mengingat kejadian dan mimpinya semalam. Lamunan Aris dibuyarkan suara adzan duhur. Aris pun bergegas pulang. Sudah waktunya makan siang. Aris takut ibunya kelaparan karena belum ada yang memasakkannya. Siang itu Aris lelah dan tidak ada hasrat untuk memasak. Aris membelokkan motornya ke warung Bisiti Marsitol, lalu memesan 2 bungkus lotek berikut nasinya. Setelah pesanan selesai, Aris tancap gas untuk pulang. Dia mengucap salam lalu membuka pintu rumah yang tidak pernah dia kunci. Takut ibunya ingin sekedar mencari angin di halaman depan. Aris bergegas menyiapkan makanan lalu memapa ibunya untuk makan bersama. Makan bersama walaupun lauknya sederhana terasa nikmat. "Nak, tadi ada Bang Darmin kesini, nyariin kamu, disuruh ke warungnya," ujar ibunya memberitahu Aris. Ketika Aris pergi, Mang Darman mencarinya. "Iya Bu, nanti saya ke rumahnya." Aris tidak ingat sama sekali kalau semalam dia memasang SDSB. Setelah makan dan merapikan rumah, Aris pamit pada ibunya mau ke warung Mang Darman di ujung pasar Rengas Dengklok.
Suasana pasar siang itu masih ramai. Mang Darman sumringah melihat Aris datang, lalu menyambutnya sambil tertawa. "Hebat kamu, Nak. Info kamu tepat sekali," ucapnya. Aris nampak bingung ketika Mang Darman mengajak salaman dan merangkulnya. "Nomor yang semalam kamu pasang tembus. Kamu kaya sekarang. Cepat, mana kuponnya? Ayo kita ke bandar," ucap Mang Darman, mulutnya nyerocos seperti mercon. Aris mendengar nomornya tembus, melongo. Seakan tidak percaya mendengarnya. Aris merogoh saku celana lusuhnya, mengeluarkan dompet dekil, pin kucel, pin lecek. Dompet yang tidak pernah terisi uang. Aris mengeluarkan selembar SDSB dari dompet tersebut. Mang Darman menarik tangan Aris dan bergegas naik ke motor bututnya. Motor dipacu kencang seperti maling dikejar warga. Motor terus melaju ke arah Tanjung Pura. Sampai di sebuah rumah, pada masanya motor itu berhenti di daerah Gempol. Lalu mereka masuk ke dalam dan disambut tuan rumah, seorang laki-laki keturunan etnis Tionghoa. Tanpa basa-basi, Aris diminta menyerahkan kertas nomor SDSB yang tertera 4 angka di kertas tersebut. Laki-laki parubaya tersebut mengangguk, lalu membuka sebuah koper besar dan mengeluarkan 2 ikat kepok uang. Nominal terbesar masa itu 10.000, bergambar R.A. Kartini. Tumpukan uang yang diikat rapi itu diserahkan ke tangan Aris. Laki-laki setengah baya itu menyuruh Aris dan Mang Darman menghitungnya kembali. Mata Aris berkaca-kaca. Tangannya gemetaran menerima uang sebanyak itu. Baru pertama kali dalam hidupnya. 20 juta, uang yang sangat banyak. Bisa membeli 5 hektar sawah dan sebuah rumah layak. Setelah dihitung cukup, Aris dan Mang Darman pamitan pada laki-laki baya tersebut. Motor dipacu kembali dengan sejuta pikiran di benak Aris. Dengan uang sebanyak itu, Aris bisa membawa ibunya berobat yang layak. Sesampainya di warung Mang Darman, Aris memberi komisi 100.000. Uang segitu bisa untuk membeli sebuah motor keluaran terbaru. Mang Darman dan istrinya begitu bahagia dan berkali-kali mengucapkan terima kasih pada Aris. Setelah mentraktir kopi dan jajanan pada pengunjung warung, Aris bergegas pulang. Sejak menang SDSB tersebut, Aris menjadi orang kaya mendadak. Dan alhamdulillah ibunya juga sembuh dari sakitnya karena pengobatan yang layak. Kini Aris tidak lagi menjadi kuli. Sebuah rumah cukup besar dan mewah Aris dan ibunya tempati. Sejak saat itu Aris hidup berkecukupan. Aris membuka toko sembako di pasar. Toko sembako itu ramai dan lancar. Aris juga sering menyambangi kuburan Cina yang telah memberinya nomor SDSB tersebut. Kuburan itu dipagar, dirapikan dan dirawat. Kabar tentang keberhasilan Aris mendapat nomor SDSB di makam Cina tersebut tersebar menjadi buah bibir, sehingga banyak orang mengadu peruntungan bertapa di makam Cina tersebut. Hari berganti, waktu terlewati, tahun pun berlalu. Karena berhenti bekerja dan ekonomi yang sangat sulit, aku mencoba peruntungan jualan uduk dan gado-gado di lahan kosong di pojok perumahan di daerah Kalimati, Rengas Dengklok. Modalku dapat dari mengadakan BPKB. Aku berharap ada rezeki di tempat tersebut. Bangunan sederhana aku buat di lahan kosong tersebut. Tidak jauh dari tempatku berjualan, ada gardu keamanan perumahan. Ujung sebuah gang yang terdapat pohon mangga golek besar dan sebuah rumah tua kosong yang sudah lama. Aku membuka usaha tersebut 10 hari sebelum Ramadan tahun 2016-an. Aku berjualan seorang diri. Awal-awal jualan, alhamdulillah rezeki lumayan. Hanya sejak awal buka warung nasi uduk, aku merasa aneh dengan rumah tua kosong yang terkesan angker tersebut. Bila malam tiba, kompleks perumahan, jam 8 malam sudah sangat sepi. Aku biasanya tidur di tempat jualanku juga. Malam itu, malam Jumat Kliwon. Waktu sudah menunjukkan pukul 23.45 menit.
Entah mengapa malam itu mataku sulit dipejamkan. Pikiranku melayang jauh entah kemana. Hatiku gelisah. Burung hantu bernyanyi riang menyapa malam yang terasa mencekam. Tiba-tiba terdengar suara musik yang sangat asing terdengar di telingaku. Karena penasaran, aku keluar dari warung untuk mencari sumber suara musik tersebut. Suara musik khas klasik tahun 60-an terdengar mendayu-dayu. Aneh, aku mendengar suara musik tersebut berasal dari rumah tua angker yang tak jauh dari warungku. Hanya berjarak 15 meter, terhalang gardu pintu masuk perumahan. Yang lebih anehnya, rumah itu terlihat terang benderang, padahal biasanya gelap tanpa penerangan. Yang lebih anehnya, samar-samar aku melihat seorang kakek tua berambut putih, memakai kaos oblong putih dan bercelana pendek kolor hitam, sedang duduk melamun di kursi goyangnya. Dan nampak dari kaca rumah tersebut seperti seorang gadis sedang bercermin memakai baju merah. Bukankah rumah itu kosong dan tak berpenghuni? Gadis bergaun merah itu duduk merias wajahnya. Nampak jelas terlihat dari jendela yang terbuka lebar. Sinar purnama memayungiku yang masih berdiri terpaku di samping pos jaga perumahan. Aku mencubit pipiku seakan tidak percaya dengan penglihatanku. Tapi terasa sakit ketika pipiku kucubit. Berarti aku bukanlah mimpi. Aku terkaget dan hampir saja melompat mendengar suara batuk yang membuatku kaget. Aku menoleh ke arah suara tersebut. Ternyata seorang petugas keamanan perumahan. Lagi apa, Kang? Rupanya lagi asik liatin rumah kosong. Hati-hati, nanti kesambet. Ucap Kang Nana, petugas keamanan perumahan yang sudah akrab denganku itu. Enggak, Kang. Lagi cari angin saja. Ucapku berbohong. Oke dah kalau gitu. Saya mau keliling lagi. Ucap Kang Nana, pamit sambil berlalu meninggalkanku. Enggak ngopi dulu, Kang. Aku menawarkan karena biasanya giliran kontrol di blok dekat warungku. Kang Nana suka ngopi sambil ngobrol cukup lama. Entah kenapa malam itu beliau menolak. Mungkin juga karena belum selesai ngontrol. Selepas kepergian Mang Nana, aku kembali mengalihkan pandanganku ke rumah kosong tersebut. Aneh, rumah itu nampak sepi. Seperti biasa, gelap dan tanpa penerangan. Lalu yang kulihat tadi, gadis bergaun merah dan kakek tua berambut putih yang duduk santai di kursi goyang siapa? Aku bingung di luar nalarku. Aku mengembalikan badanku, melangkah pulang kembali ke warungku. Tiba-tiba terasa ada angin dingin di tengkukku. Terdengar suara nyanyian riang burung hantu yang begitu jelas dari pohon mangga golek besar di depan rumah kosong tersebut. Aku bergidik lalu melanjutkan langkahku. Harum dupa dan air bunga mawar tiba-tiba tercium melintas di penciumanku. Kang, suara lembut terdengar dari arah belakangku. Aku hentikan langkahku. Hatiku membatin, siapa yang memanggilku malam-malam begini? Aku penasaran dan menoleh. Terlihat jelas jarak 2 meter di belakangku. Berdiri seorang gadis manis etnis Tionghoa, memakai baju putih dan celana span panjang hitam. Berdiri tersenyum manis ke arahku. Gadis yang sungguh cantik, rambutnya dikepang kuda. Kenapa, Kang? Lihatnya begitu amat, kayak lihat hantu saja. Ucapnya membuatku tersipu malu. Karena aku lihat dia dari ujung kaki sampai ujung rambut. Siapa ya, Teh? Tanyaku gugup. Gadis itu tersenyum. Saya tetanggamu, Kang. Gini, Kang, Akang punya lilin gak? Saya mau beli. Ucapnya. Oh, ada, Teh. Aku ingat kemarin masih ada sisa lilin waktu lampu mati. Aku bergegas masuk ke dalam warungku, mencari lilin yang dimaksud. Tidak berapa lama, aku keluar sambil membawa 2 batang lilin di genggaman tanganku. Lalu menyerahkan lilin itu pada gadis Tionghoa tersebut. Gadis itu mengeluarkan uang dari angkanya, tertera uang pecahan 10 ribuan. Aku menolak halus. Memang
Teteh rumahnya di mana? Tanyaku merasa heran karena selama aku berjualan di tempat ini sudah lebih dari sebulan belum pernah melihatnya. Gadis itu tersenyum menunjuk ke arah belakang rumah kosong. Sebelah situ Kang rumah saya. Aku mengangguk. Gadis itu pamitan dan tetap memaksa membayar lilin tersebut. Aku pun masuk ke dalam warung untuk tidur karena malam sudah semakin larut. Kutaruh uang pemberian gadis itu di sebuah toples. Baru juga rebahan, tiba-tiba di atas warungku terdengar suara burung hantu. Aku bergegas bangun lalu kembali keluar. Ku cari-cari tapi aneh. Mataku terbelalak. Jelas, aku melihat sesosok wanita bergaun merah dengan rambut terurai panjang. Dia duduk menunduk membelakangi tempatku berdiri yang hanya berjarak 8 meter dari pos tersebut. Aku bergidik, jantungku berdebar kencang. Rasa takut dan penasaran bercampur. Aku memberanikan diri melangkah untuk membuang rasa penasaranku. Dengan langkah yang kupaksakan, tubuh yang sedikit gemetaran menahan rasa takut. Aku semakin mendekat, jantungku semakin kencang. Lalu ku beranikan diri menyapa. Selamat malam Teh, ucapku, namun sudah 3 kali aku menyapa. Dia masih diam membisu. Gadis itu tetap dengan posisi duduknya menunduk membelakangiku. Aku mengaruk kepalaku sambil menghela nafas. Wanita aneh, gumamku. Bau dupa kembali tercium, kini malah lebih wangi. Aku diam mematung beberapa saat. Tiba-tiba, astagfirullah. Wanita itu menoleh ke arahku. Jantungku terasa copot, tubuhku gemetaran, keringat dingin membasahi seluruh badanku. Wanita itu menoleh sambil tertawa. Wajah wanita itu sungguh menyeramkan. Kulit wajahnya pucat seperti mayat. Wajahnya pun seperti nenek tua. Matanya dalam seperti bolong. Tiba-tiba sosok berbaju merah itu terbang melayang dan hilang ke arah rumah kosong di seberang pos jaga tersebut. Lututku gemetaran, mulutku terbuka melongo. Sungguh luar biasa kagetnya aku mengalami kejadian tersebut. Aku jatuh terduduk lemas, jantungku berdebar kencang. Rupanya wanita bergaun merah itu kuntilanak. Memang banyak rumor beredar di pos jaga belakang perumahan tersebut. Sering orang yang bertemu gadis cantik bergaun merah yang lama-kelamaan berubah menjadi nenek menyeramkan. Aku masih terduduk lemas. Tiba-tiba ada tangan yang memegang pundakku dari belakang. Hampir saja aku menjerit. Aku menoleh, ternyata Mang Kayu, tukang becak langgananku ke pasar. Lagi ngapain Bang duduk di sini? Abang sakit? Tanyanya mungkin karena memegang tubuhku yang basah oleh keringat dingin. Oh, gak apa-apa Mang, lagi cari angin. Aku berbohong untuk mengalihkan pertanyaan Mang Kayu. Ada apa Mang? Kan belum waktunya berangkat ke pasar, tanyaku. Gini Kang, maaf saya hari ini gak bisa narik. Si bungsu anak saya lagi sakit dan kalau bisa mau pinjam uang mau berobat. Mang Kayu menjelaskan kedatangannya. Oh, sebentar, saya ambilkan dulu uangnya, ucapku sambil bangkit dari dudukku, bergegas berjalan masuk ke warung. Tak berapa lama, aku memberikan 2 lembar uang 50 ribuan ke tangan Mang Kayu. Terlihat senyum bahagia Mang Kayu sambil pamitan. Aku berdiri mematung memandang kepergian Mang Kayu. Hatiku lega, bisa membantu sesama. Biarpun aku juga termasuk orang kekurangan, aku juga merasakan arti sebuah kesulitan hidup. Aku bergegas masuk, kurebahkan tubuhku di lantai warung yang beralaskan karpet. Mungkin karena lelah, aku tertidur pulas. Belum juga lama tertidur, aku kaget dan terbangun. Seperti ada sesuatu di sampingku. Terasa dingin seperti es, tercium harum bunga mawar dan kapur barus. Perlahan ku buka mataku, menoleh ke samping kiri. Astagfirullah.
Jantungku seperti mau copot berhamburan. Tubuhku kaku, tidak bisa bergerak. Mataku melotot, bibirku terkunci rapat. Di sampingku berbaring seorang gadis Tionghoa. Dia tersenyum manis sambil menoleh ke arahku. Mata kami saling beradu pandang. Hawa dingin menyelimuti tubuhku. Seperti tersedot energi besar, pandanganku gelap. Kubuka mataku perlahan. Terdengar suara lembut seorang gadis menyapaku. "Kang," sapanya lembut. Aku menganggukkan kepalaku isyarat mengiyakan sapaannya. Gadis itu duduk di sampingku. Aku melihat sekelilingku. Aku merasa asing di tempat itu. Di mana sebenarnya aku? Gumamku dalam hati kecilku. "Akang ada di rumah saya," jawab gadis itu seperti bisa membaca pikiranku. Aku hanya bisa melongo. Sebuah rumah besar dengan ornamen khas Tionghoa, lantainya terbuat dari marmer. Halamannya pun luas. Pastilah gadis Cina ini orang kaya. Ku beranikan diri bertanya pada gadis itu. "Maaf, cici ini siapa dan saya ada di mana?" "Akang ada di rumah saya. Rumah saya gak jauh dari rumah Akang kok," jawabnya dengan suara lembut. Lalu aku mengangguk. "Lalu kenapa cici mengajak saya ke sini?" tanyaku kembali. "Saya ingin kenalan dengan Akang," jawabnya. "Oh, oh, oh." Terdengar suara batuk. Tak lama keluar seorang kakek tua berambut putih menyapa kami. Gadis Tionghoa itu memperkenalkan kakek tersebut padaku. "Ini bapakku, Kang." Kakek tua itu mengajakku bersalaman. Tangan kakek tua itu terasa dingin sekali. Gadis Tionghoa itu menjelaskan kalau bapaknya lagi kurang sehat. Setelah basa-basi, kakek tua itu pamit masuk ke rumah besar tersebut. Kami melanjutkan ngobrol. Tanpa terasa, gadis Tionghoa itu tersenyum dan berpesan untuk main ke rumahnya lagi. Aku bergegas keluar dari rumah indah dan megah itu. Dan astagfirullah, aku kaget dan terbangun dari tidurku. Aku pun bingung, mimpi ataukah nyata. Badan dan kakiku terasa pegal dan lemas. Adzan subuh berkumandang dari masjid komplek. Aku pun bergegas mandi dan melaksanakan sholat. Hari itu hari Minggu, aku sengaja libur. Dikarenakan Mang Kayu, langganan becakku, anaknya lagi sakit. Aku duduk melamun, segelas besar kopi hitam, selera laki-laki jantan dan sebungkus rokok kretek laki-laki pemberani, menemani pagiku dalam balutan lamunan. Tiba-tiba aku ingat kejadian semalam. Wanita bergaun merah dan misteri rumah kosong yang kulihat semalam ada penghuninya. Apalagi gadis manis Tionghoa yang mengajakku main ke rumahnya. Yang ku ingat semalam di belakang rumah tua angker tersebut. Aku habiskan kopi hitam dari cangkir besar, lalu kurapikan dan kukunci pintu warungku. Ku berjalan menuju rumah tua yang jaraknya hanya 15 meter dari warungku. Aku memasuki halaman rumah yang di pojok kirinya terdapat pohon mangga golek super besar sedang berbuah lebat. Aku terus melangkah memasuki teras rumah. Ku perhatikan semua ornamen unik. Bangunan yang kutaksir dibangun zaman kolonial. Arsitekturnya terbuat dari bahan-bahan batu alam. Lantainya terbuat dari keramik dan jendelanya seperti kaca yang bergambar burung dan bunga. Seperti sering kulihat di rumah-rumah bersejarah zaman dulu. Kayu jati nampak kokoh menjadi penyangga rumah tersebut. Karena penasaran, ku pegang handle antik pintu rumah tersebut. Badanku merinding. Tercium bau dupa dan air bunga mawar. Aku ragu dan hendak mengurungkan niatku membuka pintu dan masuk ke rumah tersebut. Seperti ada panggilan halus seorang wanita dari dalam rumah. Sungguh aneh, pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, seperti ada yang menarik ke dalam. Tubuhku sempoyongan dan hampir saja terjatuh. Aku kaget, pintu menutup kembali dengan sendirinya. Angin dingin membelai lembut, bulu kuduku berdiri. Bau dupa semakin menyengat, bulu kuduku semakin tegak berdiri.
Kuperhatikan ruangan dalam rumah tersebut. Terdapat ruang tamu cukup luas di pojoknya. Hanya ada sebuah kursi goyang tua yang terbuat dari kayu. 2 buah kamar tanpa pintu yang hanya ditutupi tirai kain warna merah bermotif bunga, teratai, dan burung bangau. Tirai itu terbuka dikaitkan di atas dinding pada sebuah paku, sehingga aku bisa melihat keadaan dalam kamar tersebut. Ranjang besi kuno tempat tidurnya yang diselimuti kelambu warna putih yang tersisa tanpa kasur dan sebuah meja rias kaca. Lemari berdiri kokoh di sudut kamar. Hati kecilku bergumam, dari dekor ruangan aku yakin itu kamar tidur wanita. Aku alihkan pandanganku ke kamar nomor 2. Tak jauh berbeda dengan kamar yang pertama. Hanya perbedaannya kamar ini lebih sederhana, hanya ada sebuah ranjang besi saja. Sepertinya dahulu yang menempati seorang laki-laki. Terlihat dari sebuah topi warna putih yang tersangkut di sebuah paku di dindingnya. Aku terus melangkah melewati lorong rumah menuju dapur. Sesampainya di dapur, aku merasa heran. Di sudut ruangan nampak berserakan bekas sesajen. Mungkin bekas orang melakukan ritual togel. Tengkukku tiba-tiba terasa ada yang menyentuh. Refleks, aku membalikan badanku. Sekelebat bayangan seperti melesat cepat masuk ke dalam kamar nomor 2. Jantungku berdebar, keringat dingin bercucuran, tapi ada rasa penasaran. Kupaksakan langkah kakiku yang terasa sangat berat. Sesampainya di depan kamar nomor 2, tepat bayangan itu masuk. Astaga, nampak jelas seorang kakek tua berambut putih sedang terbaring seperti beliau sedang sakit keras. Sungguh aneh, padahal pertama aku masuk dan melihat kamar tersebut terlihat kosong. Tapi ajaib, kini dalam penglihatanku, seorang kakek tua itu tertidur lelap di atas ranjang lengkap dengan atributnya. Aku mengucek-ucek mataku tak percaya mengapa ini terjadi. Terdengar jelas dari kamar depan suara lembut. Seorang wanita bersenandung. Lagu yang dinyanyikan asing terdengar di telingaku. Lagu yang dinyanyikan asing terdengar di telingaku. Nyanyian Tionghoa. Aku penasaran. Kulangkahkan kaki menuju kamar utama. Dengan mengendap-endap, aku berjalan perlahan. Bau dupa begitu menusuk hidung. Sesampainya aku di depan kamar utama, baru juga aku akan mengintip. Astagfirullah. Hampir saja jantungku copot. Bersamaan wajahku di depan kamar itu bersamaan juga dengan sebuah sosok yang wajahnya hampir saja beradu dengan wajahku. Perutku mual, tubuhku gemeteran. Sebuah wajah hancur lebur dengan penuh luka menganga berhias belatung-belatung yang membuatku mual. Bau aroma bangkai berhembus dari sosok wanita berwajah hancur tersebut. Tubuhku gemetaran. Sosok wanita hancur itu tertawa. Aku tak berdaya. Tubuhku lemas. Aku jatuh terduduk lesu. Dan hatiku memaki. Matilah aku. Sosok wanita gaun merah berwajah hancur itu menjulurkan kedua tangannya hendak mencekik leherku. Kuku hitamnya begitu panjang dan tajam, seperti pisau yang siap merobek-robek daging. Tiba-tiba pintu terbuka lebar. Sebuah sosok berbaju putih menyambar tubuhku. Tubuhku terasa ringan, pandanganku menjadi gelap. Aku tak sadarkan diri. Entah berapa lama aku pingsan. Tiba-tiba sentuhan lembut yang terasa dingin di pipiku. Perlahan ku buka mata ini. Ku pastikan semua baik-baik saja. Seraut wajah Ayu begitu mempesona. Raut wajah yang ku kenal. Sosok yang kemarin mengajakku main ke rumahnya. Dia tersenyum. Di mana saya? Aku bertanya. Kamu ada di tempatku, jawabnya dengan senyum. Aku melihat sekeliling. Rupanya aku terbaring di kasur empuk di sebuah kamar. Aku berada di kamar gadis Tionghoa tersebut. Aku bangun dari posisi tidurku. Tubuhku terasa lemas. Gadis tersebut mengajak aku keluar kamar ke ruang tengah. Aku duduk di sebuah kursi kayu. Ku tatap tajam wanita itu.
"Cici, siapa sebenarnya mereka yang tadi di rumah kosong tersebut?" tanyaku. Gadis itu tersenyum, lalu mendekat duduk di sampingku. Dia bercerita tentang makhluk wanita berwajah rusak, bergaun merah, dan kakek tua berambut putih setengah botak. Ternyata mereka adalah jin genderuwo dan kuntilanak. Aku mengangguk memahami. Gadis itu juga berterima kasih mau berteman dan main ke rumahnya. Aku juga mau pamit kepadanya karena aku mau berhenti jualan di tempat tersebut. Dia mengangguk, wajahnya tertunduk sedih. Aku pun pamit kepadanya. Gadis Tionghoa itu mengantarku sampai ke depan gerbang rumahnya. Aku pamitan izin pulang. Baru juga beberapa langkah aku membalikkan badanku. Teringat sesuatu yang ingin kutanyakan. Karena jujur, biarpun sudah 2 kali main ke rumahnya, aku lupa menanyakan gang rumahnya. Karena daerah Kalimati Rengas Dengklok banyak gang. Betapa terkejutnya aku. Kukucek mataku seakan tidak percaya dengan apa yang kulihat. Rumah megah gadis Tionghoa itu kini berubah menjadi 2 buah makam dan sudah tidak terawat. Nampak tumbuhan liar menjalar menutupi nisannya. Seperti ada kekuatan, aku melangkah mendekat, membersihkan rumput-rumput liar tersebut. Betapa terkejutnya terpampang jelas foto dan nama gadis yang baru beberapa detik ngobrol bersamaku. Wafat tahun 1971. Tubuhku merinding. Aku pun bergegas meninggalkan tempat itu. Makam naga warga Rengas Dengklok, Kalijaya, dan Kalimati pasti tahu TKP tempat kejadiannya. Ternyata kuasa Allah melebihi akal manusia. Semoga ada hikmah sebagai penambah iman, karena dunia lain itu ada bukti kebesaran yang kuasa. Mohon maaf, foto rumah dan makam naga tidak saya share karena menjaga perasaan keluarga. Sebagai penulis, sebenarnya kemarin sore aku dan kedua putriku ke lokasi rumah tua tersebut. Ternyata sekarang lagi diperbaiki. Mau ku foto nggak enak, banyak orang yang lagi kerja, takut curiga dan salah paham. Begitulah cerita yang ditulis Mas Roy Sumantri. Semoga bisa menghibur para pendengar Ngobusta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.